Coba bayangkan, kamu sedang duduk sendiri malam-malam, merenung, menatap langit-langit kamar, dan tiba-tiba terlintas satu pertanyaan. Sederhana tapi menghantam dalam. Kenapa ya, hidupku nggak berjalan seperti yang aku bayangkan dulu? Dulu, kita percaya kalau kita belajar sungguh-sungguh, dapat nilai bagus, jadi anak pintar, maka hidup akan berjalan lurus, lancar, seperti jalan tol tanpa hambatan. Tapi sekarang, kenyataannya justru mengejutkan. Kita melihat orang-orang yang dulunya rajin, pintar, punya potensi luar biasa, justru stuck, nggak tahu harus ngapain, bingung cari arah hidup. Sementara di sisi lain, mereka yang dulu dianggap biasa-biasa saja, bahkan mungkin diremehkan, sekarang hidupnya stabil, tenang, bahkan mungkin sudah jauh di depan kita. Jadi, pertanyaan besarnya bukan lagi, seberapa pintar kamu? Tapi mulai bergeser menjadi, seberapa kuat kamu ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana? Mitos kepintaran keberhasilan. Kita hidup dalam sistem pendidikan yang membentuk persepsi keliru sejak awal. Seolah-olah nilai ujian bisa menentukan masa depan seseorang. Seolah-olah juara kelas akan otomatis jadi orang sukses. Padahal, dunia nyata nggak seperti itu. Dunia nyata nggak peduli kamu bisa hafal rumus fisika atau enggak. Dunia nyata nggak peduli kamu pernah dapat ranking berapa. Dunia nyata hanya peduli satu hal. Bisakah kamu bangkit ketika jatuh? Saya pernah melihat teman yang dulu selalu jadi pusat perhatian di sekolah karena kepintarannya. Tapi saat dewasa, dia kesulitan mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Karena apa? Karena dia terlalu terbiasa menang, terlalu terbiasa benar, terlalu takut salah. Akhirnya, dia berhenti melangkah. Ini bukan soal merendahkan orang pintar, tapi ini tentang menyadarkan bahwa kepintaran saja tidak cukup. Menurut riset dari psikolog Angela Duckworth, orang yang memiliki grit yaitu ketekunan dan semangat jangka panjang justru memiliki peluang lebih besar untuk sukses dibandingkan dengan orang yang hanya memiliki IQ tinggi. Bukan yang paling cerdas yang menang, tapi yang paling tahan banting. Dunia sebenarnya tidak menghadiahi orang terpintar, tapi yang terkuat. Ketika kamu terjun langsung ke dunia nyata, kamu akan menyadari bahwa hidup ini tidak sesimpel ujian pilihan ganda. Tidak ada kunci jawaban yang bisa kamu sontak. Tidak ada guru yang bisa kamu tanya. Tidak ada waktu ujian yang jelas. Yang ada hanyalah realita. Penuh teka-teki, penuh tekanan, dan kadang juga penuh kekecewaan. Dunia kerja tidak menilai kamu dari seberapa cepat kamu mengerjakan soal. Dunia bisnis tidak menilai kamu dari seberapa panjang gelar akademikmu. Dunia sosial tidak menilai kamu dari IQ-mu. Mereka menilai dari satu hal. Bisakah kamu tetap berdiri ketika semuanya runtuh? Banyak orang pintar justru cepat menyerah karena tidak terbiasa gagal. Mereka tumbuh dengan identitas pintar dan ketika sekali saja mereka salah, mereka merasa kehilangan harga dirinya. Sementara orang biasa, mereka tahu bahwa hidup itu keras. Mereka tidak takut salah. Mereka sudah kenyang jatuh. Dan karena itulah mereka tidak gampang patah. Orang pintar sering terjebak dalam paralysis by analysis, terlalu banyak mikir, terlalu takut ambil risiko. Sedangkan mereka yang tidak banyak teori, malah berani coba, berani gagal. Dan akhirnya justru belajar lebih banyak dari kehidupan itu sendiri. Contoh nyata. Siapa sebenarnya yang menang? Mari kita tarik ke dunia nyata. Saya kenal seseorang, lulusan S2 dari universitas terkenal luar negeri, pintar, tajam, bicara pun penuh logika. Tapi ketika pandemi datang, bisnisnya hancur, dia tidak siap, dia tidak bisa beradaptasi. Dia terlalu lama menunggu semuanya kembali normal. Dan pada saat sadar, semuanya sudah terlambat. Di sisi lain, ada seseorang yang saya kenal dari lingkungan sederhana. Dulu dia hanya seorang tukang parkir. Tapi dia belajar otodidak dari YouTube. Pelan-pelan jualan online, ditipu berkali-kali. Kehilangan uang, sempat frustrasi. Tapi dia terus bangkit. Sekarang, dia punya bisnis kecil yang jalan, bahkan bisa menggaji orang lain. Dari sini, saya belajar satu hal. Kamu tidak perlu jadi yang paling pintar. Tapi kamu harus jadi yang paling tidak gampang nyerah. Karena ketika kamu terus berdiri saat yang lain menyerah, kamu tinggal tunggu giliranmu bersinar.
Apa yang seharusnya kita latih? Pertama, daya tahan mental. Ini bukan tentang seberapa kuat ototmu, tapi seberapa kuat jiwamu menghadapi luka, kehilangan, tekanan, dan kecewa. Orang yang punya daya tahan mental tahu bahwa luka adalah bagian dari proses tumbuh. Mereka tidak kabur saat gagal. Mereka menghadapinya. Menangis, iya, tapi tetap jalan terus. Kedua, adaptasi cepat. Dunia berubah begitu cepat. Teknologi, keren, bahkan nilai-nilai sosial bisa berubah dalam sekejap. Kalau kamu terlalu terpaku pada satu cara, kamu akan tertinggal. Jadilah orang yang lentur bukan keras kepala, tapi tahan terhadap perubahan. Ketiga, manajemen emosi. Pintar bicara, pintar analisis, pintar strategi, semua percuma kalau kamu tidak bisa mengendalikan emosimu. Marah sedikit, gagal berpikir. Sakit hati sedikit, menyerah. Padahal, emosi adalah bahan bakar utama dalam pengambilan keputusan. Dan ironisnya, ini hal yang tidak diajarkan di sekolah. Keempat, konsistensi dan ketekunan. Banyak orang kalah bukan karena kurang pintar, tapi karena cepat bosan, cepat menyerah. Sementara mereka yang biasa saja, tapi sabar, konsisten, dan terus mencoba, justru bisa melangkah jauh. Bukan siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang paling tidak berhenti. Refleksi dan ajakan diskusi. Jati, kalau kamu merasa hidupmu belum sehebat orang lain, kalau kamu merasa kamu bukan orang terpintar, bukan lulusan terbaik, bukan orang yang diidolakan banyak orang, tenang, kamu masih bisa menang. Karena hidup ini tidak diberikan kepada mereka yang paling sempurna, tapi kepada mereka yang paling sabar, paling kuat, dan paling tahan menghadapi gelombang. Kamu hanya perlu terus berdiri, meski tertatih. Kamu hanya perlu terus berjalan, meski pelan. Karena yang menyerah tidak akan pernah tahu seberapa dekat dia dengan garis finish. Ajak penonton terlibat. Pernahkah kamu berada di titik rendah, tapi tetap memilih bertahan? Ceritakan di kolom komentar. Karena siapa tahu, ceritamu bisa jadi kekuatan untuk orang lain. Jangan lupa like dan subscribe kalau kamu suka konten seperti ini. Karena di sini, kita tidak sekadar belajar untuk jadi pintar, tapi juga belajar untuk kuat.